Renovasi terhadap Terminal Rawamangun sebelumnya sempat menuai kontroversi karena pengerjaannya dinilai dilakukan secara serampangan dan tidak sesuai dengan harapan. Kini sejumlah perbaikan kabarnya telah dilakukan atas renovasi terminal tersebut. Dan untuk mengetahui seperti apakah kondisinya saat ini, kita akan bergabung bersama reporter Aditya Warman dan juru kamera Andrianto serta pilot drone David Sibarani. Adit, dapat Anda gambarkan seperti apa kondisi Terminal Rawamangun setelah selesai direnovasi saat ini? Eliza Hasan, setelah direvitalisasi salah satu tempat Terminal Rawamangun yang terletak di kawasan Jakarta Timur ini memang bisa terlihat di belakang saya sejumlah bangunan yang cukup megah berdiri di bekas tadinya Terminal Rawamangun yang lama. Nah, di dalam Terminal Rawamangun yang baru ini memang menganut ataupun mengadopsi sistem arsitektur kolonial. Nah, yang cukup berbeda di sini bahwa sebelumnya terminal tersebut dapat dikatakan lebih besar dan juga memiliki ruangan yang lebih luas. Pada kali ini juga Terminal Rawamangun lebih didesain lebih ke arah Eropa, begitu Eliza. Bahwasanya bangunan setinggi 4 hingga 5 lantai berdiri di bekas bangunan Rawamangun ini. Selain fasilitas gedung yang baru, sejumlah fasilitas juga ditemui ataupun dilengkapi di Terminal Rawamangun Jakarta Timur ini. Beberapa diantaranya ialah seperti toilet umum yang lebih diperbaiki, lalu juga sejumlah supermarket juga dibuat di dalam kompleks dari Terminal Rawamangun di Jakarta Timur ini. Dan selain itu juga jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh Terminal Rawamangun yang sebelumnya juga banyak dikomentari bahwa jalur tersebut kurang akomodasi sejumlah angkutan bus yang cukup besar ataupun angkot-angkot yang masuk ke dalamnya. Ini juga mulai diperluas, di mana ada 2 jalur bus, yaitu jalur bus A dan juga jalur bus B yang disediakan untuk masuknya bus-bus besar seperti bus antar kota atau provinsi dan juga bus Transjakarta. Dan selain itu juga ada masuk ataupun jalur angkot yang dibagi menjadi kedua juga, Eliza, yaitu jalur angkot A dan juga jalur angkot B. Di depan tepat dari Terminal Rawamangun ini juga terbangun sebuah trotoar ataupun pedestrian tempat pejalan kaki yang cukup luas. Ini cukup nyaman bagi warga Jakarta yang ingin melalui tepat berjalan di depan Rawamangun ini ataupun di Terminal Rawamangun ini untuk segera masuk tanpa nantinya perlu mengantre lagi, karena memang pintu masuk dari Terminal Rawamangun ini dapat dikatakan cukup luas. Eliza Hasan. Ya, Adit, bagaimana aktivitas di dalam terminal? Apakah sudah kembali normal seperti sebelumnya? Ya, Eliza Hasan, memang revitalisasi ataupun pembangunan kembali Terminal Rawamangun ini banyak dikeluhkan oleh sejumlah pihak. Salah satunya ialah Gubernur PLT, Gubernur Provinsi DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama yang memang beberapa waktu lalu mengeluhkan bahwasannya pembangunan ataupun arsitektur dari Terminal Rawamangun ini menyalahi dari desain yang sudah disepakati sebelumnya. Ada sejumlah supir angkot dan juga supir bus yang menyayangkan sejumlah lorong-lorong yang dibangun terlalu kecil dan juga berlikuk, sehingga membuat ataupun menyulitkan para supir tersebut untuk memasuki lorong-lorong yang memang sudah disediakan sesuai fungsinya kepada mereka. Dan selain itu juga para warga tadi mengeluhkan kepada kami, mereka bingung sebenarnya ini Terminal Rawamangun ataukah rumah sakit yang berdiri di bekas Terminal Rawamangun ini, karena mereka tidak menyadari ternyata Terminal Rawamangun dibangun dengan desain yang cukup berbeda, yaitu dengan desain kolonial Belanda seperti itu. Selain itu juga aktivitas berdasarkan pemantauan kami sejak pukul 6 pagi tadi masih dapat dikatakan sepi. Ini berkaitan dengan sentralisasi bus antar kota antar provinsi yang sebelumnya memang terpusat di Terminal Rawamangun ini, khusus untuk trayek ataupun rute Jawa Tengah dan Jawa Timur sudah dipindahkan di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Namun bus antar kota atau provinsi juga masih tersedia di Terminal Rawamangun khusus untuk trayek Provinsi Bali dan juga sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Berdasarkan pemantauan kami, warga memang sudah mulai meninggalkan Terminal Rawamangun dikarenakan kebanyakan dari warga yang menggunakan Terminal Rawamangun sebelumnya mereka bertujuan ataupun menggunakan trayek-trayek bus dengan tujuan Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, begitu Eliza. Namun sejauh ini pihak dari Terminal Rawamangun itu sendiri dan juga suku dinas
Transportasi dan juga Perhubungan Jakarta Timur berusaha untuk kembali mempromosikan seperti itu, kembali mengantisipasi bahwasanya Terminal Rawamangun merupakan salah satu terminal yang difokuskan untuk melayani rute-rute antar kota administrasi Jakarta Timur dan juga Jakarta Barat dan Jakarta Pusat, dan juga sejumlah trayek provinsi seperti Provinsi Bali dan juga Provinsi Sumatera seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Eliza Hasan. Baik, terima kasih atas laporannya Ade. Demikian pemirsa, Aditya Warman bersama juru kamera Andrianto dan pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari Terminal Rawamangun, Jakarta Timur. Pemirsa, Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memantau perkembangan pembangunan Kalijodo. Kita akan bergabung dengan reporter Priscilla Dauhan dan juru kamera Indarmawan yang berada di lokasi saat ini. Priscilla, apa tanggapan Ahok melihat kondisi Kalijodo saat ini? Ya, Eliza, sekitar 45 menit lamanya Gubernur DKI Jakarta Nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok memantau perkembangan dari pembangunan ruang terbuka hijau serta ruang publik terpadu ramah anak di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Nah, setelah 45 menit Ahok memantau perkembangan dari pembangunan kawasan hijau di sini, ia menganggap bahwa pembangunan ini sudah hampir rampung dan sudah sangat baik perkembangannya. Dan ia sendiri menargetkan bahwa nantinya kawasan hijau Kalijodo Jakarta Utara ini akan bisa rampung 100% pada akhir tahun 2016 dan dapat digunakan untuk perayaan Tahun Baru 2017 oleh warga DKI Jakarta. Dan memang tadi ia sempat memantau dan menggunakan berbagai sarana yang masih dalam proses pembangunan di sini. Misalnya ia tadi sempat mencoba sepeda BMX serta juga mencoba skateboard karena di sini sudah dibangun skate park untuk para skateboarder serta lapangan futsal dan juga jalur trek sepeda BMX untuk para penggemar dan penghobi sepeda BMX. Dan juga memang nantinya di sini akan dibangun berbagai sarana lain, misalnya nanti akan ada toilet dan juga musola yang tentunya dapat digunakan untuk warga DKI Jakarta. Dan di kawasan seluas 4 hektar ini, Eliza, memang ditargetkan nantinya dapat digunakan dan dapat menjadi salah satu spot untuk perayaan Tahun Baru 2017. Dan Ahok juga berharap nantinya kawasan ini benar-benar akan dimanfaatkan dengan baik oleh warga DKI Jakarta. Eliza dan juga pemirsa, kita saksikan langsung bagaimana tanggapan Ahok mengenai perkembangan dari kawasan Kalijodo berikut ini. Mereka nggak berani curangin mutu, harga juga terbaik. Kalau bisa kewajiban pengembang, itu kontribusi itu dia menggunakan jasa penilai. Jadi kalau dia nilainya nggak baik dari swasta, langsung dicoret. Kalau pemerintah kan enggak, pemerintah pakai konsultan, karena konsultan main. Harga terbaik, nggak tanya dia 3-4 orang, kong kali kong. Jadi kalau proyek pemerintah tuh sering-sering mutunya itu mengecewakan. Terus kalau ini, karena CSR, kita juga minta pemakainya. Jadi anak-anak yang memang komunitas pemain sepeda dan skateboard, mereka yang rancang. Kalau pemerintah rancangnya mesti nggak boleh lagi, mesti dia lagi yang rancang. Mengawali akhir pekan, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meluangkan waktu berolahraga di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Tak sendiri, Ahok ditemani dua putranya, Nicholas Sean dan Daud Albiner Purnama yang juga antusias mencoba sejumlah fasilitas olahraga yang ada di ruang terbuka hijau Kalijodo. Melihat wajah baru Kalijodo ini, Ahok mengaku puas dengan progres pembangunan yang telah dikerjakan sejak awal tahun 2016 ini. Ya, ini bukan coba Air Petra, ini ada Air Petra di balik ini. Jadi sini itu adalah untuk skateboard sama BMX. Jadi kita bagi dua. Ya, nanti kita juga akan nyambung ke Air Petra Jembatan 3. Jadi nyambung ya dari Jembatan 3 yang Puit Mas itu nyambung sampai sini, sehingga orang bisa jalan. Nah, kita akan terus kerjakan terus sampai ke pojok. Sederet fasilitas publik telah disiapkan di ruang terbuka hijau atau RTH Kalijodo. Di antaranya, teater mini, area tamasya, serta bike and skate park terbesar di Indonesia dengan standar internasional. Kita pengen Kalijodo ini tempat berkumpulnya anak-anak muda. Seperti kita ketahui, anak-anak muda tuh energinya kan luar biasa ya. Saya juga sama teman-teman punya angan-angan ingin ada bike park dan skate park yang benar-benar proper. Nah,
Alhamdulillah Pak Ahok menyetujui dan alhamdulillah mimpi kita komunitas terwujud. Warga pun antusias menanti RTH Kalijodo tuntas dibangun dan resmi dibuka untuk umum. Bagus gitu loh, jadi kita bisa jalan-jalan kemari, udah gitu dia punya sarana, kalau nggak salah nih sarana buat sepeda MTB, ada juga buat skateboard, ada juga tadi saya lihat di sana ada futsal dan lain-lain. Sangat senang ya, karena di sini ada alam bebas, jadi udara juga segar. Buat sepeda biasanya sumpek banget, polusi di mana-mana Jakarta. Mudah-mudahan sih dibikin lebih banyak ya seperti ini. Ini bukanlah wajah Kalijodo yang kita kenal. Kalijodo yang kita kenal dulu lekat dengan prostitusi. Namun lihatlah saat ini, inilah wajah baru dari Kalijodo yang ramah bagi warga DKI Jakarta, bahkan memiliki sarana olahraga berkelas internasional. Dari Jakarta, Clara Alverina, Suari Tiasa, Metro TV. Proyek Masjid Megah dengan konsep arsitektur budaya Betawi kontemporer di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat mulai memasuki tahap akhir pembangunan. Rencananya Masjid Raya Jakarta akan diresmikan pada awal tahun 2017. Dan berikut laporan reporter Anissa Rahman dan juru kamera Joy Adinugroho. Masjid Raya Jakarta yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo pada saat dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014 lalu, saat ini prosesnya sudah hampir rampung dan memasuki tahap penyelesaian khususnya di bagian utama Masjid Raya Jakarta. Masjid yang dibangun di atas lahan seluas 17,6 hektar ini menghabiskan dana APBD DKI Jakarta hingga 170 miliar rupiah. Dan nantinya masjid ini dapat menampung sekitar 16.000 jemaah. Masjid yang terletak di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat ini juga mengusung konsep ornamen dan budaya Betawi. Seperti pada bangunan utama, nantinya akan menggunakan ornamen gigi balang dan bangunan lainnya menggunakan ornamen melati dan bunga matahari. Selain ornamen Betawi, masjid ini juga mengadopsi nilai-nilai Islam seperti 5 menara setinggi 70 meter dan mahkota menara setinggi 30 meter. 5 menara setinggi 70 meter ini memiliki makna bahwa dalam Islam ada 5 rukun Islam dan 7 tingkatan surga. Sementara mahkota menara setinggi 30 meter ini memiliki makna bahwa dalam Al-Quran ada 30 juz. Jika sesuai dengan target penyelesaian, nantinya Masjid Raya Jakarta ini dapat diresmikan pada awal tahun 2017. Dari Jakarta, Anissa Rahman, Joy Adinugroho, Metro TV. Waktu Indonesia Barat, Presiden Joko Widodo meminta timnas Indonesia bertarung habis-habisan saat menghadapi timnas Thailand dalam pertandingan laga kedua final Liga Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF di Bangkok, Thailand pada malam nanti. Presiden juga menjanjikan bonus 12 miliar rupiah jika timnas menang melawan Thailand. Laporan selengkapnya disampaikan Rosalin Asmarantika langsung dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Rosalin, apa yang disampaikan Presiden menjelang laga kedua Indonesia versus Thailand pada malam nanti? Ya, Krizia, ini Presiden Joko Widodo menyampaikan dukungannya dan juga optimismenya akan kemenangan timnas Indonesia melawan timnas Thailand pada leg kedua final AFF yang akan diselenggarakan malam nanti. Mengingat ini potensi kemenangan Indonesia cukup besar karena pada leg pertama kemarin ini Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Nah, diharapkan ini stamina dan juga kinerja yang sama ini dapat ditunjukkan lagi oleh timnas dalam melawan timnas Thailand malam nanti di Bangkok. Dan Presiden Joko Widodo juga menjanjikan bonus sebesar 12 miliar rupiah jika nanti timnas dapat membawa pulang piala juara di Piala Federasi Sepak Bola Asia malam nanti. Dan hingga saat ini belum diketahui di mana Presiden Joko Widodo akan nonton bareng menyaksikan laga timnas Indonesia nanti malam. Namun kami wartawan kepresidenan yang biasa meliput Presiden ini masih menunggu kepastian ini di Istana Bogor. Dan untuk lebih lengkapnya mengenai janji Presiden akan bonus 12 miliar, berikut ini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo.